Selamat datang di lingkungan Santa Ana Balaraja. Selamat malam suster semuanya. Selamat datang di lingkungan Santa Ana dan juga seluruh bapak ibu dari lingkungan wilayah Balaraja semuanya. Selamat malam, selamat datang di lingkungan Santa Ana Balaraja. Pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena bapak-bapak semua, ibu juga, suster semua bisa hadir memenuhi undangan dari lingkungan kami untuk bersama-sama memperingati atau merayakan pesta nama lingkungan Santa Ana. Kami akan bacakan susunan acara untuk pesta nama lingkungan Santa Ana. Yang pertama adalah Misa Kudus yang akan dipersembahkan oleh Romo Richard. Kemudian nanti akan disusul dengan potong kue oleh Ketua Lingkungan dan seluruh mantan Ketua Lingkungan Santa Ana yang ada. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Ketua RW dari wilayah RW 05. Nanti mudah-mudahan beliaunya bisa datang, dan juga dari tokoh masyarakat atau tokoh agama Bapak Ustadz Tarmidi yang mudah-mudahan pada malam hari ini beliau bisa hadir juga, dan juga dilanjutkan oleh sambutan oleh Bapak Ketua Wilayah Balaraja Bapak Dodo, dan juga dari Dewan Paroki kalau ada yang mewakili, mudah-mudahan malam hari ini juga bisa hadir untuk mengikuti perayaan pesta nama lingkungan Santa Ana ini. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan oleh Romo Richard pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan ini. Dan untuk selanjutnya kita persiapkan, kita buka dengan lagu pembukaan untuk perayaan Misa Kudus ini. Silakan Bu Betty. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudari para suster, anak-anak yang saya kasihi, selamat pesta Santa Ana untuk kita semua. Secara istimewa sebagai lingkungan pada kesempatan ini kita mensyukuri persaudaraan kita yang selama ini terjalin. Ada banyak pengalaman kekeluargaan yang boleh kita alami sebagai satu lingkungan. Dan kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan senantiasa memelihara, mendampingi kita
memberkati lingkungan kita, komunitas kita. Semoga kita dapat bertumbuh dalam iman, dalam persaudaraan melalui wadah lingkungan ini. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dipantaskan untuk boleh merayakan peristiwa yang penuh rahmat ini. Kita mengakui bahwa kita berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pada sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, kepada Paula dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Dalam misa ini kita juga berdoa untuk kesehatan dan perlindungan Tuhan untuk kedua orang tua, Ibu Adi Sumarjo dan Bapak Bartolomeus Surono. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkaulah Tuhan bagi para leluhur kami. Engkau telah memberikan rahmat kepada Santo Yoakim dan Santa Ana, sehingga dari mereka lahirlah bunda bagi putramu yang menjelma. Semoga dengan pertolongan doa-doa mereka, kami senantiasa berada di jalan keselamatanmu yang telah Engkau janjikan kepada umatmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Syuri. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita menurut urut-urut nama. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semua itu tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan, baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram, jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa,
dan para jemaat mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Sebagai bahan permenungan kita, kalau seandainya hidup kita itu Anda sedang menulis sebuah kisah, kira-kira apa yang Anda akan tulis itu? Mau endingnya kayak apa? Happy endingnya sedih ini. Happy endingnya sedih, ya. Jadi kalau bayangkan masing-masing kita hidup itu, ya, Anda sedang menulis, mengisahkan sebuah kisah, dan pilihan-pilihan ceritanya itu seperti apa terserah Anda, dan akhirnya mau seperti apa tergantung bagaimana pilihan-pilihan itu. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kita bahwa kebajikan-kebajikanlah yang tidak terlupakan. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tak terlupakan. Orang-orang hebat itu dalam hidup kita, bahkan itu diceritakan turun-temurun. Oleh karena kebajikan-kebajikan yang mereka pernah buat dalam hidup ini.
rentang hidup itu kurang lebih sama saja. Masa hidup kita diberi kesempatan sama. Tetapi ada orang-orang yang memang oleh karena perbuatan-perbuatan baik selama hidup, mereka pantas untuk dikenal. Menjalani hidup yang tidak mudah itu dengan luar biasa. Tidak ada orang yang penderitaannya lebih parah dari Maria, itu nggak ada. Ya. Belum menikah udah masalah duluan. Ya, zaman itu bisa dilempari batu sampai mati. Makanya Yosef itu diam-diam tinggalin. Tapi Maria, Tuhan bilang, ya jangan takut, ambil. Sudah gitu, ketika akan lahir anaknya, harus menempuh perjalanan dalam kondisi hamil dan bentar lagi lahir itu. Ya. Dan perjalanan pergi sensus itu pertama kali dilakukan, itu ratusan kilo itu. Nggak usah bayangin jalan seperti kita sekarang di sini. Ya. Di daerah sana itu panasnya bukan main. Tidak ada bilang cari pohon berteduh itu, lewat-lewat di pinggir pohon supaya berteduh, itu tidak ada di sana itu. Padang. Musim panas ekstrim, musim dingin ekstrim. Dan harus menempuh perjalanan. Pas mau lahir, ditolak juga ya. Nyari tempat nggak ada payahnya. Ya, harus lahir di tempat seperti itu. Sudah begitu, pas anaknya lahir, sudah direncanakan untuk dibunuh, ya kan? Yang rencana bunuh itu bukan preman perempatan itu, raja itu, orang paling berpengaruh yang hendak membunuh anak itu. Akhirnya harus melarikan anak itu, dan pada akhirnya hilang 3 hari itu. Bisa stres itu. Ibu-ibu sekarang kalau udah maghrib anaknya belum balik, udah cari itu di mana itu, padahal lagi nongkrong di sebelah itu, ya kan, udah panik itu. Nah ini 3 hari. Sudah gitu dalam perjalanan hidup, pada akhirnya seluruh kota sama-sama menghakimi, rame-rame teriak dibunuh itu ya. Dan ibu ini menyaksikan itu. Saya bayangin, pasti di balik orang yang demikian ada orang tua yang hebat lah di belakang sana. Ya, pasti orang tua hebat yang memberikan teladan, yang memberikan contoh bagaimana harus menghadapi setiap masalah, kerasnya hidup dengan baik. Dan kebajikan-kebajikan yang mereka buat itulah yang patut kita ingat, patut kita syukuri. Boleh menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita juga memperhatikan keluarga kita. Nah, ini penting. Ya. Di hardtop saya itu ada satu celurit sepanjang hampir 1 meter itu. Saya dipesan sama tentara, tolong Romo, kalau khotbah di gereja minggu depan tolong sampaikan. Itu kalau mau ada yang mau ambil itu ada di hardtop itu. Buat ngarit gitu. Bukan tuh buat pergi begal orang. Ya. Dan itu tangkapnya dari mana? Anak SMP. Ya. Satu anak di desa apa namanya? Besar. Besar. Ya. Satu anak itu kena bacok itu sampai mati.
Ya. Perhatikan anak-anak kita itu. Alim di rumah tapi jahat di luar sana itu. Benar. Dan itu anak-anak dari, ada beberapa anak Katolik. Saya tadi baru dari Koramil tadi ini. Makanya dapat itu apa kan? Bukan golf itu, celurit panjang 1 meter itu. Ya. Gila itu. Dan anak-anak yang saya kenal itu, yang di rumah kalau ketemu saya pas kunjungan itu begitu alim. Halo Romo, datang cium tangan apa. Kaget saya tadi itu. Ini PR untuk kita ini. Ya. Anak-anak kita diperhatikan. Jangan dibiarkan. Kalau anak mau alim sekali itu harus dipertanyakan ini. Ini kok tiba-tiba alim sekali ini? Ya karena dia menutupi yang di luar sana. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Ada yang begitu bandel di sekolah tapi pulang di rumah sangat patuh. Tapi di sekolah itu sangat preman. Ya, jadi kalau ada yang alim sekali, nah berarti ini tanda-tanda ini, ya harus diperhatikan. Ya. Dan ini menjadi perhatian besar ini di wilayah kita. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama, ya, untuk memperhatikan remaja, orang-orang di sekitar kita. Ya. Jangan membiarkan. Kita perlu mengajari, mendidik mereka supaya kita pada akhirnya ya jadi pribadi yang menjadi berkat lah gitu ya. Apalagi itu malu juga kadang-kadang itu. Begitu bisa kan biasa kalau diinterogasi sama polisi, tentara pasti ditanya, kau dari mana? Kau jemaat dari mana kalau ditanya? Oh dilihat, waduh. Langsung kalau udah bilang oh dia pasti langsung nelpon itu. Bukan cuma begal, juga narkoba. Sudah beberapa yang harus Romo tangani itu. Kadang-kadang kita malu itu. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Agustinus itu. Kalau apa namanya teologinya Agustinus itu bilang teologi gandum dan ilalang. Dia bilang kalau kamu gereja katanya bisa saja di samping kirimu atau di belakangmu itu adalah pembunuh katanya. Tapi kamu tidak tahu dia ada dulu di sampingmu itu katanya. Padahal dia barusan bunuh orang itu. Nah kadang-kadang kita pingin hilangin tuh orang-orang kayak gitu kan. Tapi ya Tuhan biarkan mereka diberi waktu untuk bertobat gitu kan. Dan pembalasan itu bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Jadi kalau orang bertanya, Tuhan kenapa tuh orang-orang jahat itu malah hidupnya lebih bagus gitu, daripada orang-orang yang baik? Itu pertanyaan orang dari zaman baheula itu. Dari tempo doelo orang bertanya tentang itu. Mengapa orang-orang baik itu malah hidupnya penuh penderitaan, yang jahat malah baik-baik saja itu. Nah Yesus menjawab pertanyaan itu dengan kasih perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Ya. Maka jangan sampai anak-anak kita itu jadi ilalang itu. Ya, malah pergi begalin orang. Buat hal yang, maka ini menjadi perhatian kita, konsen kita bersama. Kita perlu ya ini, mari kita bangkit dan bergandeng tangan melayani Tuhan dengan sesama. Semalam itu saya baru baca buku tentang teologi publik ini, berjalan dalam manusia dan tiba dalam Allah. Waduh, itu bahasanya luar biasa sekali. Berjalan dalam manusia, tiba dalam Allah. Anda tidak bisa bicara tentang Allah tanpa manusia. Yesus bilang apa?
Kalau kau bilang aku cinta Tuhan, tapi kau benci saudaramu yang kelihatan, kau pendusta katanya. Yang kelihatan aja kau benci, apalagi yang gak kelihatan. Ada yang pernah lihat Tuhan? Gak pernah lihat. Tapi kita bilang cinta Tuhan. Maka semestinya seperti slogan dari KAJ itu, semakin beriman semakin apa? Semakin solider. Nah itu. Jadi lihat aja tuh, kalau orang bilang saya beriman, itu dia harus semakin menjadi berkat, karena dia tahu bahwa untuk menemukan Allah itu ada jalannya melalui sesama manusia. Dan kita telah menghidupi itu, wadahnya itu melalui lingkungan, ya, melalui kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah komunitas. Anda di RT RW itu adalah komunitas, ya. Maka kalau orang mengaku beriman tapi belum daftar di RT, itu bukan orang Katolik gitu, ya. Ngaku orang beriman tapi tidak daftar di RT RW, giliran mati masih pusing romo itu. Kenapa? RT-nya bilang ini bukan warga saya katanya. Nah, iya, tidak terdaftar. Dia bilang maaf, itu bukan warga saya, ya. Dan untunglah Romo Felix itu punya relasi yang baik dengan para penjaga makam itu, sehingga ditelepon, oh itu umat Romo ya? Iya, ini masih ada lubang satu itu. Giliran disuruh daftar tuh tidak mau gitu loh. Padahal kita itu berada di dalam suatu komunitas. Daftarlah, ya. Hal ini kadang-kadang itu kita anggap enteng, tapi begitu ada hal yang urgent itu merepotkan sekali. Ya, maka mestinya semakin kita beriman, semakin peduli, ya, semakin kita solider, semakin kita menjadi berkat untuk sesama, untuk orang lain, semakin menjadi berkat untuk lingkungan. Kadang-kadang bingung juga kayak di paroki contoh, habis misa, begitu misa bubar, udah misa jam 9 misal, selesai jam setengah 11. Nanti jam 11 Romo jalan di depan, udah penuh sampah itu. Tapi ngaku orang Katolik gitu. Belanja habis, makan-makan buang di sepanjang pinggir jalan. Padahal diutus, pergilah kamu diutus itu. Pergilah, wartakanlah Injil kepada segala makhluk itu. Itu Injil Markus. Segala makhluk. Makanya mestinya bumi ini harus menerima kabar gembira dari kita itu. Got-got itu harus menerima kabar gembira kalau Anda bersihkan. Minimal Anda tidak buang sampah lah. Saya tadi baru terima satu himbauan dari surat edaran Jogja dari pemerhati lingkungan hidup. Saya baru terima tadi sebelum datang ke sini. Udah darurat sampah ini. Bayangin ini. Dan Anda boleh perhatikan sekitar ini. Ini udah wilayah ini udah darurat apa belum? Ini? Mestinya udah darurat itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya kita tetap ya buang-buang begitu aja tanpa peduli. Ya. Maka kalau kita mengaku makin beriman, maka mestinya kita makin peduli. Dan kita punya wadah sebagai lingkungan, kita bisa berbuat banyak. Sekali-sekali sebulan Anda datang sebagai lingkungan sepakat, ya, sekali-sekali sepakat, ayo kita rame-rame bersihkan di wilayah mana. Kerjasama dengan bagian kebersihan setempat, standby kan truk sampah, ya, Anda bersihkan langsung diangkut. Ya. Kita jangan kerja sendirian.
Ini hal-hal yang bisa kita lakukan, ya. Maka kalau kita bicara melayani Tuhan, jalannya itu adalah melalui sesama, ya, berjalan dalam sesama sampai pada Allah. Dan kalau kita bicara tentang Tuhan, nah, persaudaraan yang kita bangun di lingkungan ini itu adalah salah satu bentuk, ya, kita makin bersaudara. Di ulang tahun yang keberapa ini ya? Yang ke-16 ya. Wah, puji Tuhan ini. Hanya lingkungan ini yang tahu ini. Lingkungan lain tidak tahu tahun keberapa ya. Iya. Hanya lingkungan Santa Ana ini. Mungkin karena doa Santa Ana itu kencang itu sehingga ingat ya. Yang lain itu sama sekali tidak ada yang ingat. Mereka saling begitu tanya ulang tahun keberapa, saling memandang satu sama lain dan ketawa. Ya. Di ulang tahun yang ke-16 ini, apa yang Anda doakan? Apa ini? Makin kompak? Makin apa lagi ini? Makin banyak umatnya katanya nih. Sini musim panas. Apa yang didoain? Kompak, apa lagi? Makin berbuah. Apa lagi? Damai, ada sukacita. Oke, pesan saya singkat aja ini. Kalau berdoa itu jangan doa yang aneh-aneh. Ya, doakan doa yang memang bisa dicapai. Ada beberapa umat lingkungan datang di paroki, komplain dari jam 10 sampai jam 2 sore. Kita cuma pasang telinga dengar ini. Doanya apa? Lingkungan kami tidak solid. Ada kubu di sana, ada kubu di sini. Wah. Lalu saya tanya, apa yang kamu harapkan supaya hidup damai? Tapi doanya itu ya, doanya hidup damai. Tapi dia selalu ingat kesalahan pengurus. Itu mau doa kayak apa itu? Anda selalu ingat kesalahan anggota lingkungan, tapi doanya supaya damai. Kalau kau nggak bisa capai doa itu, nggak usah doa. Doakan doa yang memang bisa dicapai. Kalau Anda bilang Tuhan beri saya kesehatan, Anda olahraga. Jangan makannya sang terus tapi nggak pernah olahraga. Tapi minta supaya sehat. Hidupnya tidak teratur, ya, istirahatnya tidak teratur, tapi minta supaya sehat. Maka doakan doa yang memang bisa dicapai. Kalau Anda bilang pingin Tuhan kasih saya kesehatan, Anda olahraga, ya, perhatikan kesehatan. Selebihnya barulah biarkan Tuhan yang bekerja. Sama seperti lingkungan. Kalau Anda pingin lingkungan ini damai, ya, kompak, ya lakukan. Kompak, jangan pengurusnya bilang, Bapak Ibu sekalian, posting di WA grup. Nanti kita ini ya, semuanya sama ketua lingkungan dicek itu, dipencet, tekan titik I di atas. Semuanya sudah baca ini, tidak ada satu pun yang balas. Tapi pingin kompak ini, iya kan? Pasti diintip sama pengurus itu. Siapa saja yang sudah baca ini. Kalau Anda mau kompak, begitu diposting langsung jawab itu. Ayo kita buat. Senang ini para pengurus itu. Benar, pasti senang. Tapi kalau diposting sesuatu dan Anda tidak memberi respon, tapi doanya kompak, nggak usah doa.
Nah, iyalah. Nah, kita kan pingin ya kompak, selalu bisa melakukan kegiatan bersama ini itu, ya. Ayo core itu. Langsung jawab, aduh, kalian aja deh. Saya ada nggak ada sama aja. Core itu bukan soal bisa nyanyi atau tidak. Kalau yang bisa nyanyi cuma 4 orang, nggak apa-apa. Walaupun Anda baru bernafas sudah fals, nggak apa-apa. Yang penting kan hadir. Itu gimana tuh? Karena kehadiran itu memberi semangat pada yang lain. Ngorok aja fals. Ngorok aja udah fals. Bilang ya, aduh maaf ya, saya baru bernafas sudah fals, tapi tidak apa-apa lah. Ya, yang lain core saya ambilin air minum, bagus kan? Ya, jangan malah sudah anggotanya sedikit, ya, tidak mau datang, tapi pingin kompak gitu, ya. Jadi hal-hal itu ya, hal-hal yang harus bisa kita perjuangkan, kita bisa hidupi. Mari kita saling mendukung. Coba angkat tangan, siapa orang asli di Banten di sini? Mana guys? Banten. Nah, ada. Kita semua pendatang ini, tahu diri. Ya, ini saudara kita ya, inilah, ya kan? Kita semua di pendatang. Kalau ada apa-apa, inilah tempat kita harus datang. Ya, maka kita harus perhatikan persaudaraan kita. Ya, kita harus saling mendukung, saling memperhatikan. Ya, mudah-mudahan pada pesta kali ini mengingatkan kita untuk ya, kalau ada hal-hal yang mungkin selama ini kurang bagus, bahasa-bahasa, ya kan memang itu unik lah, di tiap lingkungan dalam hidup bersama itu unik lah. Ya, kadang-kadang misalnya prodiakon khotbah itu pas ibadah langsung bilang, itu tadi aku yang diomongin. Padahal bukan dia diomongin. Nah, ini tipsnya ini. Kalau Anda sekali waktu ya ada ketua lingkungan atau prodiakon khotbah lalu tersinggung, dekatin tuh prodiakon, Pak, itu gue banget itu. Nah, itu. Malah jangan menggerutu di belakang, malah bilang, itu dia khotbah tadi, itu saya itu yang dia sindir. Ya kalau kau merasa tersindir ya bagus lah itu. Ya kan berarti khotbahnya dia tepat itu kan. Nah kalau tidak merasa apapun berarti percuma khotbahnya dia itu. Maka kalau nanti merasa tersinggung langsung dekatin, Pak, terima kasih. Itu khotbah tadi gue banget itu. Nah, harus begitu. Ya, jangan tersinggung lah, jangan. Ya dalam hidup bersama itu kita harus hindari hal-hal itu. Ya. Kadang kita begitu konsen dengan hal yang di atas ya. Jadi tadi itu, bagaimana lingkungan yang kompak, yang bisa kerjasama, ya, bisa ada sukacita kalau ketemu. Karena kita begitu konsen di situ kan. Itu semua, semu. Hal-hal itu semu itu. Menjadi lingkungan yang bahagia itu kayak apa sih? Coba. Itu hal yang sangat semu. Anda lupa dengan hal yang sangat real, yang downside itu. Kalau tadi itu upside, ini downside. Downside itu apa? Hal-hal yang mendatangkan kemalangan, hal-hal yang menghancurkan persaudaraan, apa saja Anda tahu itu. Itu harus konsen di situ. Eliminasi semua hal-hal itu. Bahasa-bahasa yang nggak bagus itu pasti merusak persaudaraan. Nah, Anda konsen di situ, hilangin itu. Ya. Kalau disuruh atau dipanggil atau diminta pengurus dan sebagainya, respon. Ya. Karena kalau Anda tidak respon, itu merusak persaudaraan. Ya. Nah, hal-hal ini harus kita perhatikan. Karena kalau kita perhatikan hal ini, yang kita mau itu pasti tercapai. Itu seperti bisnis. Jangan konsen bagaimana profit, sampai lupa dengan hal-hal yang sikap-sikap yang membuat pelanggan pindah itu. Orang lupa. Tapi kalau orang perhatikan hal-hal yang di bawah ini, kan yang downside ini, hal-hal yang sangat real, ada di depan mata. Kalau dalam dunia bisnis, hal-hal yang membuat pelanggan pindah itu Anda tahu itu.
Kalau itu diperhatikan, pasti kita mencapai tujuan dengan baik. Ya, maka itu kita perlu konsen dengan hal-hal itu. Charlie Munger bilang, yang saya ingin tahu dalam hidup ini adalah di mana saya akan mati, supaya saya jangan ke sana, katanya. Anda pingin nggak tahu tempat di mana Anda akan mati itu? Pingin kan? Kalau tahu tempat itu jangan pernah ke sana itu. Ya, Charlie Munger bilang, satu-satunya ingin saya tahu dalam hidup adalah di mana saya akan mati supaya saya jangan ke tempat itu. Nah, kita perlu juga tahu tuh yang Anda doakan tadi itu ya. Hal-hal yang menjauhkan impian Anda itu apa? Jangan ke situ. Karena itu mematikan lingkungan. Hal-hal itulah yang perlu kita perhatikan, jangan ke sana. Itu hal yang sangat real yang bisa kita hadapi tiap hari juga dalam persaudaraan. Ya. Kalau bicara nama lingkungan bahagia, masing-masing orang itu punya pandangan sendiri lah apa itu bahagia, dan itu hal yang sangat seru itu. Ya, bahagia itu. Maka Oscar Wilde bilang, kemalangan manusia itu cuma dua katanya. Mencari sesuatu tapi tidak ketemu. Yang pertama, yang kedua, mencari dan ketemu itu. Itu kemalangan katanya. Kenapa? Karena ternyata dua-duanya itu tidak membuat bahagia. Ya. Misalnya kayak saya, dulu waktu masih perhatian, waduh, kapan ini, lama sekali ini pendidikan ini. Pingin jadi pastor, baik begitu ditapis. Kan dulu pinginnya kalau udah ditapis kayaknya udah bahagia sekali gitu kan. Begitu ditapis itu sebuah kemalangan juga itu. Ya kan ada akhirnya begitu sampai pada titik itu ternyata bukan itu kebahagiaan itu. Ada hal lain. Nah, begitu dikejar sampai pada itu, aduh ternyata bukan itu. Begitu terus. Makanya Charlie Munger bilang kemalangan itu cuma dua itu. Ya, mencari dan tidak menemukan, mencari dan ketemu. Ya. Maka kita perlu melihat apa yang paling penting dalam hidup kita. Anda pasti punya prinsip-prinsip kebenaran tertentu yang kita pegang. Tapi persaudaraan kita itu lebih penting daripada semua prinsip kebenaran itu. Ya. Persaudaraan kita di lingkungan itu lebih penting. Memang ada orang-orang yang memang pantas untuk didiamin itu. Ada itu. Pantas untuk didiamkan. Didatangi ulang-ulang, iya pak, tidak pernah datang. Ya. Tapi disitulah kalau Anda mau mempraktekkan yang namanya belas kasih itu punya tempatnya lah. Belas kasih itu punya tempatnya. Ya orang-orang tadi itu yang pantas untuk kita diamkan. Disitulah belas kasih itu. Ya. Pengampunan. Saya ingat Romo Alex Dirjo itu bilang, dulu mereka lahir kembar. Ada pasangannya satu, cowok juga. Dia pas baru-baru dia cerita itu. Nah sakitlah kembarannya ini. Yang sakit itu Romo Alex itu. Dipanggillah mantri. Ini kan dua-duanya kembar nih, tidak bisa dibedain. Si mantri ini malah suntik yang sehat. Romo Alex yang mestinya disuntik, malah bukan dia disuntik. Ternyata musibah, anak itu meninggal. Marah sekali bapaknya itu, karena yang sakit yang mestinya disuntik malah nggak disuntik, yang sehat yang disuntik. Marah sekali. Menteri itu sangat takut. Ya. Akhirnya Romo Paroki panggil itu. Dibilang gini, kamu jadi orang Katolik yang benar apa tidak? Mau Romo katanya. Nah kalau mau, sekaranglah waktu yang tepat untuk mempraktekkan apa itu pengampunan. Pengampunan itu punya tempatnya. Mau nggak ampuni mantri itu? Jadi pikir-pikir dia bilang, saya mau Romo. Ayo kalau begitu kita ke rumah. Lalu dia pergilah ke rumah mantri. Mantri itu begitu lihat langsung lari itu. Takut. Lalu dia panggil, dia bilang, jangan takut itu. Sini.
saya mau mengatakan pada kamu, saya ampuni kamu, katanya. Dan kata Romo Alex, dia bilang, mantri itu seumur hidup itu jadi teman terbaik bapaknya. Ya, maka mari kita juga mempraktekkan itu ya, pengampunan. Ya, di antara kita kalau ada yang salah, nggak usah diingat-ingat lah. Ya, Tuhan aja nggak mengingat-ingat dosa kita, masa kita ingat-ingat dosa orang gitu kan? Diingatin terus, ketemu di sana, dia ada nggak mau datang gitu. Ya kan? Ya Anda rugilah. Ya, orang lain menentukan caramu bertindak, itu namanya. Saya tidak mau lah orang lain menentukan cara saya bertindak. Ada umat pernah komplain, Romo, tahu kan? Ibu itu yang gosipin Romo. Kok Romo malah ketawa ketiwi, salam lagi katanya. Saya bilang, yang bermasalah kan dia, kok malah suruh saya. Iya kan? Yang bermasalah kan dia, kok malah kita. Kalau saya tidak mau salamin, berarti ibu itu menentukan cara saya bertindak. Saya tidak mau. Saya mau jadi diri saya sendiri. Dengan siapapun saya baik. Ya, maka ini perlu kita perhatikan juga. Dalam hidup bersama pasti ada hal-hal yang membuat kita kadang nggak nyaman dan sebagainya. Tapi ingat, persaudaraan kita itu penting. Ya. Mari kita mohon semoga melalui doa-doa Santo Yoakim, secara istimewa Santa Ana, ya, mendoakan kita juga supaya kita mampu menjalani kehidupan dengan baik, ya, teristimewa keluarga-keluarga. Semoga kita diberkati supaya kita boleh menjadi berkat untuk sesama, untuk keluarga, untuk lingkungan dan masyarakat kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan. Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan hari ini sebagai lingkungan Santa Ana. Kami berkumpul dan bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa yang kami sampaikan. Allah Bapa di surga, kami umat-Mu di lingkungan Santa Ana pada hari ini mengucapkan puji syukur bisa bersama-sama bergembira merayakan ulang tahun Santa Ana pelindung kami yang ke-16 tahun. Semoga panjang umur, semakin giat membina kehangatan cinta dengan saling menghormati dan saling menerima segala kekurangan serta kelemahan, sehingga terpupuk benih yang baik, sehingga semakin berbuah banyak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, sudilah Engkau mengetuk hati umat-Mu di sini agar terpanggil untuk menjadi imam, bruder, suster, dan diakon awam, katekis dan pembina-pembina umat-Mu lainnya. Semoga berkat pelayanan mereka, kerasulan gereja semakin berkembang dan berhasil baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga keluarga-keluarga lingkungan Santa Ana sungguh menghayati dan terus membina semangat beriman sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, gerakanlah hati para muda-mudi di wilayah kami agar bersedia mempersembahkan diri sepenuh hati untuk membangun umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang beriman yang mendahului kita, khususnya Bapak Sunarto yang hari ini dipanggil Tuhan. Ya Bapa, anugerahkanlah istirahat kekal bagi mereka yang percaya akan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh anggota lingkungan Santa Ana. Damai sejahtera-Mu turun atas keluarga-keluarga ini. Berkati usaha-usaha karya pelayanan mereka. Semoga apapun yang diperjuangkan boleh mendatangkan berkat. Kami mohon. Tuhan, Engkau meminta kami mendoakan kota di mana kami tinggal.
sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kami juga. Berkatilah masyarakat sekitar kami, kota Tangerang. Semoga damai sejahtera Tuhan turun atas kota ini. Semoga kami dapat hidup berdampingan sebagai saudara satu sama lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa-doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mengabulkannya, sebab kami menyampaikan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Doalah saudara-saudariku supaya persembahan dengan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Mulia, berkenanlah menerima persembahan bakti kami ini. Semoga kami layak mengambil bagian dalam berkat yang Engkau janjikan kepada Abraham dan keturunannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkannya lagi kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul
dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita mendoakan anggota keluarga kita yang telah berpulang. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul,
bersama Santa Ana dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dan bersekutu dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita hidupkan doanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berbagi damai. Hallelujah.
Dikatakan Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan anak domba.
Nanti Pak RW sampai ada di sana. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu lahir dari manusia, agar melalui misteri yang mengagumkan itu, kami Kau lahirkan kembali. Kami bersyukur atas Ekaristi ini, dan sucikanlah kami dengan Roh Kudus, yang menjadikan kami pewaris kehidupan kekal, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu, para suster, sekali lagi selamat pesta Santa Ana untuk kita semua. Dan terima kasih untuk komunio, komunitas persaudaraan yang terjadi di lingkungan ini. Mari kita tetap saling mendukung satu sama lain, dan konsen daripada KJ di tahun depan itu mengenai solidaritas dan subsidiaritas, ya. Tema itu sebetulnya kita sudah hidupi duluan kalau bicara tentang subsidiaritas. Subsidiaritas itu artinya membagi-bagikan tanggung jawab, ya. Jadi tidak semuanya dipegang satu orang. Dan itu kita sudah mulai itu berapa tahun terakhir ini, sementara KJ baru mencanangkan di tahun depan. Jadi yang kita minta mengkader lektor, pemazmur, pengurus, ya, termasuk ketua lingkungan ini. Mudah-mudahan sudah ada calon, ya. Harus kader, jangan bilang nanti lanjutkan itu. Saya tidak mau semangat SBY itu. Enggak lanjutkan. Ya. Nanti harus ada yang disiapin, ya. Libatkan sebanyak mungkin orang, ya, anak-anak, ya. Jadi supaya itu diperhatikan. Juga dirijen jangan cuma satu orang, ya. Sudah berapa orang? 4, ya. Ada beberapa lingkungan yang memang konsen betul dengan hal itu, ya. Yang memang pas kalau misa begini apa, itu anak-anak yang dilatih itu. Mereka yang baru tampil itu latihan, ya. Walaupun, ya, iramanya tidak sesuai, yang penting umat sudah tahu lagunya itu, ya. Yang penting itu apa? Tampil dulu, ya. Jangan mengharapkan yang terlalu perfect gitu. Maka saya ingatkan, kalau tugas ke paroki jangan menjadi beban, ya. Tugas kor khususnya. Kalau tidak bisa 4 suara, 3 suara. Kalau tidak bisa 3 suara, 2 suara. Kalau tidak bisa 2 suara, 1 suara.
Kalau satu suara nggak bisa, terlalu. Ya. Maka tugas di paroki jangan jadi beban. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa aduh kayaknya latihan kita nggak cukup, waktu sibuk masing-masing ini itu, ya udah nyanyi lagu-lagu yang dari puji syukur. Ya, kita ke paroki itu mau pergi berdoa, bukan mau ngapain di sana. Bukan tunjukin supaya orang lihat kita paling hebat, bukan itu. Ya, kita mau pergi berdoa. Maka Anda kalau ke paroki, ya pergi berdoa. Ya, tugas apapun itu dalam rangka berdoa. Maka kalau ada panggilan dari seksi paroki, misalnya latihan lektor, pemasmur atau apa, mohon ditanggapi, ya, supaya kita bekalilah. Itu maksudnya, supaya jangan, ya kita bersyukur banyak yang sudah mau bertugas ya, tapi paling tidak kita bekali dengan baik supaya jangan tampil begitu saja, kasihan ya. Kalau ada pendampingan dilatih itu akan lebih maksimal ya. Juga nanti kalau tugas tata laksana, pastikan semua anak-anak dari lingkungan ini diikutkan. Kalau ada 20 anak ya udah 20 jadi misdinar ya. Saya sudah pesan jubah khusus untuk misdinar ya, itu hitam putih hitam, lalu ada super pli atasnya ya, pesannya jauh itu dari Batam ya, harganya berapa ya? 651 itu, ada pesanan 60 pieces itu, termasuk untuk yang umur 3-4 tahun itu ada satu set gitu, ada satu lusin kalau nggak salah. Jadi nanti kalau bawa yang kecil-kecil itu udah pakein aja itu, yang penting baris gitu. Ya, bukan soal nanti dia di depan ngapain, bukan itu untuk saya, bukan itu yang paling penting. Yang penting dia itu dari kecil terbiasa melayani, minimal pantatnya lengket di tempat dulu lah itu. Kalau udah pakai jubah itu kan pasti diam itu. Ya, udah beberapa bukti. Kalau di misa lingkungan lari ke sana kemari, kalau misa paroki sama itu. Sampai orang tuanya bilang, Romo, ini saya takut pas Romo misa dia lari-lari ya altar itu. Ternyata begitu dipakai jubah, diam rupanya ya sampai akhir. Jadi rupanya itu manjur juga ya. Jadi silakan ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita perhatikan semua seksi-seksi di lingkungan ya, supaya itu berjalan ya. Teristimewa anak-anak remaja OMK sama OMG ya, para lansia ini perhatikan. Nanti kita ini juga jadi OMG juga nanti ya, kita akan jadi lansia juga. Perhatikan ya, saya sudah bilang para lansia itu ya, kalau mau misa perwilayah silakan hubungi Romo ya, kita udah bebasin. Bebasin malah nggak ada yang ngasih jadwal misa. Dulu komplain, dulu bilang, wah ini paroki nggak perhatikan. Sekarang bebasin, mau sebulan 4 kali juga boleh itu. Udah dijadwalin, tiba-tiba maaf Romo, lansianya batal ya. Kacang. Udah dijadwalin ya. Jadi silakan perhatikan orang tua kita ya, supaya merasa tidak diabaikan ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita, juga semua yang hadir dan secara istimewa keluarga, juga RT RW setempat. Terima kasih untuk kebersamaan yang baik, persaudaraan yang terjadi di sini. Kita ikut senang oleh berkunjung pada malam hari ini. Mari kita berdiri dan terima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, segala usaha karya pelayanan, niat-niat baik kita, keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, semua orang kita ingat dalam Ekaristi Kudus ini. Teristimewa keluarga yang kita kunjungi malam ini diberkati Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa telah selesai.
Terima kasih Romo yang telah mempersembahkan misa untuk lingkungan